Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinia Pramugita dengan NIM 14014213334 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang angkatan 2021. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Adapun materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu cyberbullying, momok menyeramkan di balik indahnya bermedia sosial. Sebelum itu, pengertian cyberbullying yaitu merupakan istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau memposting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Cyberbullying adalah teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Juga diartikan sebagai bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korban melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, dan ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarkan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya. Adapun bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama yaitu flaming. Flaming adalah percakapan singkat yang memanas antara dua orang atau lebih. Flaming utamanya menggunakan bahasa yang kasar, tidak sopan, vulgar, penghinaan, dan kadang-kadang ancaman. Yang kedua yaitu harassment atau pelecehan. Harassment adalah pelecehan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengirim pesan yang menghina individu yang dijadikan sebagai target. Yang ketiga yaitu denigration atau pencemaran nama baik. Adalah pembicaraan tentang target yang membahayakan, berisi tentang kebohongan dan kejam. Yang keempat yaitu impersonation. Impersonation adalah menyamar menjadi orang lain untuk mengirimkan status atau pesan yang tidak baik menggunakan identitas palsu. Yang kelima ada outing dan trickery. Outing dan trigger adalah memposting atau mengirim dan meneruskan komunikasi atau gambar pribadi yang mengandung informasi pribadi yang ditunjukkan untuk mempermalukan korban. Kemudian yang keenam ada exclusion. Exclusion terkait dengan memfitnah anggota dalam kelompok dan mengusir individu dari suatu kelompok seperti yang terjadi dalam game online. Kemudian ada cyberstalking, yaitu pengiriman pesan berbahaya yang dilakukan berulang-ulang, meliputi ancaman yang membahayakan, menakutkan, menyinggung, atau melibatkan pemerasan. Kemudian, perilaku cyberbullying pada remaja di kalangan media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal dari korban dan pelaku maupun faktor eksternal korban dan pelaku cyberbullying. Adapun faktor penyebab cyberbullying seperti berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal seperti yang pertama, kemampuan pelaku empati. Remaja yang tidak empati serta tidak mengerti tentang etika yang baik secara online biasanya sulit untuk mengontrol perilaku mereka di dunia online. Yang kedua, karakter korban. Remaja dengan jiwa yang rentan dapat menjadi pelaku atau korban dari cyberbullying. Yang ketiga, perilaku yang seringkali dilakukan remaja dan menjadi kebiasaan remaja saat bersosial media menjadi faktor pemicu terjadinya cyberbullying. Misalnya, membuat komentar kasar, memperbarui instastory, mengunggah foto, dan mengomentari suatu postingan. Yang keempat, sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima cyberbullies sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya.
Cyberbullies mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi yang pertama, intensitas penggunaan media sosial. Semakin tinggi intensitas pemakaian media sosial, maka semakin besar peluang remaja melakukan cyberbullying ataupun menjadi korbannya. Yang kedua, faktor perkembangan media sosial yang semakin pesat di kalangan remaja sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan dan diakses, membawa tren baru dalam masyarakat sebagai media untuk melakukan penindasan secara online atau yang dikenal dengan cyberbullying. Yang ketiga, pengaruh perangkat teknologi terhadap pemuda hari ini sering menyebabkan mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal kejam dibanding dengan apa yang didapati dalam tatap muka pelaku bullying. Dan hasil dari berbagai penelitian menggambarkan bahwa cyberbullying di media sosial memiliki dampak yang begitu besar, mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari aspek psikologi, fisik, dan juga sosial. Dampak cyberbullying bukan hanya pada korban saja, tetapi pelaku dan korban juga akan berdampak. Dampak bagi korban yaitu yang pertama, dampak psikologis. Korban cyberbullying mempunyai pengalaman buruk berupa dimarahi orang lain di dunia online, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, atau mereka sebagai korban akan menjadi cyberbullies atau terus menjadi korban. Selain itu, ketika kekerasan secara online terjadi, korban hingga menangis, merasa malu, kehilangan teman di sekolah, tertekan, dan mengalami insomnia setelah pelaku cyberbullying. Yang kedua, dampak akademik. Cyberbullying juga berdampak di mana korban merasa tidak nyaman dan tertekan. Kondisi tersebut membuat korban tidak semangat untuk melakukan aktivitas dan jarang masuk kelas. Banyak korban yang mengalami kegagalan dalam akademik dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Kemudian dampak fisik. Cyberbullying bisa menyebabkan gangguan fisik yang menyertai anoreksia, makan berlebihan, insomnia, sakit kepala, sakit punggung, dan nyeri. Bahkan, dampak cyberbullying dapat berpengaruh terhadap masalah kesehatan fisik seperti sulit tidur, nafsu makan menurun. Kemudian, dampak bagi pelaku cyberbullying yaitu cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Dan dampak bagi yang menyaksikan atau bystander yaitu jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikan. Adapun beberapa cara untuk mengatasi tindakan cyberbullying di media sosial, yaitu yang pertama, mencari bantuan dari orang yang dapat dipercaya. Kedua, blokir akun sosial media pelaku. Ketiga, melapor kepada pihak berwajib. Keempat, tidak memposting status yang berbau sara dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video, karena dikhawatirkan akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Yang kelima, memperhatikan penggunaan kata atau kalimat sebelum memposting tulisan atau memberi komentar, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang keenam, harus mampu membedakan obrolan yang bersifat pribadi dan publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan kejahatan yang tidak diinginkan, seperti penipuan ataupun penculikan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tidak sembarangan membagi tautan sebelum meng-cross-check kebenaran tulisan, termasuk dalam membagikan hashtag atau mention. Dan yang kedelapan, memahami konten dan maksud tulisan secara komprehensif dan tidak sepotong-potong sebelum memberikan komentar.
Yang kesembilan, memberikan psikoedukasi berupa etika dalam penggunaan media sosial dan konsekuensi pada remaja. Dan yang selanjutnya yaitu pemberian pelatihan asertivitas kepada remaja agar tidak rentan menjadi korban cyberbullying. Dan yang terakhir yaitu pengontrolan intensitas penggunaan media sosial pada remaja. Cyberbullying merupakan contoh konkret dampak adanya kebebasan di media sosial yang justru mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, kita sebagai warga cerdas digital sudah selayaknya menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu dengan mempertimbangkan segala sesuatu, baik itu perilaku, perkataan, maupun perbuatan yang akan diunggah pada media sosial. Cukup sekian materi yang saya jelaskan mengenai cyberbullying. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.